Teman-teman, kalian sedang mendengarkan Cerewetin Serie A. Cerewetin Serie A ini beda nih dengan Cerewetin Inter. Kalau di Serie A, gue bakal bahas klub-klub Serie A baik di kompetisi Liga Italia maupun di kompetisi Eropa. Kebetulan sekarang ini tinggal Roma nih yang masih melaju di kompetisi Eropa. Jadi gue mau ngobrol dengan teman-teman Roma Club yang ada di Indonesia. Tadinya gue ngincer Roma Club Indonesia, tapi yang jawab duluan Roma Club Depok. Untuk Roma Club Indonesia mungkin nanti kali ya pas lagi Inter lawan Roma. Oke deh, tapi gue belum ngobrol banyak, belum tahu bahkan orangnya kayak gimana, langsung aja. Selamat malam Mas Dedi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam Mas Sangga, sama-sama Mas. Apa namanya? Gue dapat nomor Mas Dedi dari teman-teman Ngasio. Itu apa Mas Dedi kenal sama siapa yang Ngasio? Mas Aldo ya? Maksudnya? Oh, Aldo sama Bang Iksan. Maksudnya waktu itu datang ke Ngasio karena Aldonya suka Roma juga, bagaimana? Ya kebetulan kan, wah nggak enak ya, bukannya gue gimana ya, kan yang pertama diundang kan gue, cuman gue minta teman, ya udah gue tanya sama anak Ngasio kan, Bang, gue ngajak temennya, ya udah gue ajak si Aldo anak Roma gitu. Oh, jadi si Aldo itu justru awalnya dari narasumber sampai sekarang akhirnya jadi bagian dari tim Ngasio gitu, teman-teman Ngasio. Ya benar. Nah, terus ini gue sambil makan sambil minum nggak apa-apa ya Bang ya? Oh, nggak apa-apa banget, santai. Nah, apa namanya? Namanya kan gue bingung ya. Kenapa gue ngajak Mas Dedi karena pertama seru nih, Roma satu-satunya wakil Serie A di kompetisi Eropa. Kemarin gue ngobrol sama tim Ngasio adalah kenapa klub-klub Italia di Eropa tuh jadi badut ya, maksudnya kalah semua nih. Sekarang tinggal Roma, makanya gue tertarik nyari komunitas fans klub Roma. Cuma namanya Brigata Fedram itu apa sih maksudnya? Oke, gue jelasin sebentar Bang ya. Brigata Fedram itu Roma Klub Depok dan Roma Klub Depok itu ya Brigata Fedram. Cuma kan Brigata Fedram itu ultrasnya. Ultrasnya, tau kan ultrasnya Mas ya? Ultras kayak itu kita ambil, kenapa namanya Brigata Fedram kita ambil? Ya nggak garis keras juga sih, cuma nama ultrasnya aja gitu. Itu ultras yang suka ngecan. Kalau nobar tuh suka ngecan, suka away kemana gitu, nobar gitu. Tapi apa namanya, gue lihat gue nggak begitu. Kenapa? Nah, gimana? Silakan lanjut. Gue pikir udah selesai. Lanjut. Iya, enggak. Kenapa namanya Brigata Fedram ya? Brigata kan Mas tahu artinya ya, kalau di bahasa Italia sono pasukan ya, di Indonesianya. Pasukannya Fedramnya itu nama dari salah satu foundernya Roma Klub Depok. V-nya itu Vempi, D-nya itu Dan. Vempi dan Rama, jadi Fedram gitu Mas. Jadi kita bikin Brigata Fedram gitu. Terus gue kan nyari-nyari tahu ya, ini mana nih yang bisa dihubungin. Tadinya gue menghubungin itu sih, intinya di sosial media Roma nggak begitu banyak aktif ya, komunitas Roma, terutama Twitter. Gue kan orangnya aktifnya cuma di Twitter nih. Yang Roma Depok juga kayaknya nggak begitu sering update di Twitternya nggak sih? Ada komunitas ada yang aktif di Facebook. Roma Klub Indonesia aktif. Oh, di Facebook. Soalnya yang di Twitter tuh Roma Club Indonesia ada tuh nomor telepon dicantumin di bagian profil. Gue hubungin, maaf saya udah bukan pengurus gitu. Makanya gue ini hubungin siapa? Untung gue ubah-ubah aja tim Ngasio nih. Tadinya kalau nggak mentok-mentok Aldo deh gue ajak lagi gitu. Nah terus enggak, soalnya gini Mas Angga, soalnya gini, kalau di Twitter jarang memang ada yang main sih. Kalau Facebook kan kayaknya lingkupnya banyak banget tuh, jadi lebih ininya ke Facebook gitu. Apa namanya? Tapi kegiatan offline-nya gimana sejauh ini? Yang Roma Club Indonesia dan Depok sama-sama aktifkah yang pusat atau hanya Depok aja yang Mas ketahui, gimana? Offline ya untuk sementara
Depok selama pandemi ini baru beberapa kali nobar. Kalau di daerah-daerah lain banyak yang rutin, terutama di Jawa. Roma Klub Sidoarjo, Roma Oh iya, Klub, iya. pokoknya daerah Jawa tuh, Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka masih aktif sih nobar. Kalau Bahkan yang pusat, terakhir Roma Klub pusat gimana? kalau pusat gimana? Sering nggak? Kalau pusat gimana ya? Selama pandemi sih nggak ada ngadain apa-apa sih. Enggak ya, maksudnya kalau ada teman-teman yang kebetulan denger YouTube ini, kemudian sekitaran Jakarta, Bekasi kan masih dekat-dekat Depok tuh, maksudnya berarti kalau kebetulan di pusat lagi vakum mungkin karena pandemi atau pengurusnya lagi sibuk kan mungkin bisa melipir lah ke Depok masih masih terjangkau. Depok masih lumayan rutin, nobar masih ada sekali dua kali masih ada. Iya, sekali dua kali yang saya bilang kemarin, sempat beberapa kali nobar. Untuk sementara sih belum ada dulu. Soalnya nyari tempat nobarnya susah di Depok. Oh. Kan pandemi kayak gini, Mas. Terus kegiatannya apa? Waktu belum pandemi 2019 Ya, jadi kemarin kita rutin? ya, rutin. Apalagi jam-jam 9 gitu kan, kick off jam 9 tuh biasanya ya rutin kita bisa nobar. Kemarin lawan apa, Mas? Apa? Lupa. Kemarin Roma lawan apa sih? Kok saya jadi lupa? Seri lawan Sassuolo. Oh iya, lawan SBY, Sassuolo Bambang Yudhoyono. Gue baca tweetnya Aldo, sendiri dia bilang Roma ini si Fonseca ini penganut paham kiri, nyerangnya kiri mulu. Pas gue lihat benar Spinazzola tuh dari sisi kiri giring bola bisa sampai corner kanan tuh loh. Dia diagonalnya dari ujung ke ujung, anjir ngapain? Ya, ya untuk sementara ini ya di sayap Roma yang menonjol ya Spinazzola, Mas. Kasdrop kan di kemarin main dia di back tengah, dia kan harusnya back kanan kan, Kasdrop. Bagus, Kasdrop itu bagus loh, gue lihat. Iya. Menurut Mas gimana? Ya, kalau kenapa? Menurut Mas gimana Kasdrop? Awal-awal dia suka napasnya belum ini, Mas. Napasnya masih ngos-ngosan, tapi sekarang dia udah bisa bermain 90 menit, udah kuat. Saya juga udah suka sama Kasdrop sekarang kok. Mainnya udah oke dia. Oh, awal-awal dia nggak begitu ini ya, nggak begitu full, nggak bisa full time main ya? Nggak bisa. Napasnya makanya sering diganti menit-menit 60-70, sering diganti sama Fonseca dia. Sama Bruno Perez. Ya, Bruno Perez angin-anginan, Mas. Nah, makanya itu Bruno Perez ya, tapi Kasdrop pemain baru bisa nggeser Bruno Perez, pada dasarnya kan berarti ya bagus juga kan? Ya mungkin karena sering dikasih jam terbang sih Bruno Perez ya, jadi stamina-nya juga makin kuat juga ya. Kalau kemarin Sassuolo gimana Mas permainannya? Karena ntar Rabu nih Inter lawan Sassuolo nih. Waduh, kalau saya sih ya begitu Mas, saya jujur masih kurang begitu suka sama strategi Fonseca, gitu-gitu doang Mas. Gitu-gitu doang tuh gimana? Ya udah stuck di 3-4-3-nya aja. Tapi bukannya dia ini tahun keberapa sih Fonseca? Tahun kedua atau tahun pertama sih? Kedua. Ya tapi prestasi Roma kan relatif konsisten juga kan ya. Maksudnya kalau gue nggak jeblok banget zaman Inter dari Mourinho ke Benitez ke Stramaccioni kan parah. Maksudnya Fonseca dengan budget beli pemain yang nggak se foya klub lain, tapi ya bagus menurut gue. Menurut Mas gimana? Kalau bagus kita masuk Liga Champions musim lalu dong Mas. Nggak masuk. 2 kali kita nggak masuk, ini juga nggak masuk. Iya sih, kalau acuannya Liga Champions bahkan sama Lazio aja Roma lagi beberapa tahun terakhir kalah ya sama Lazio ya. Terus nanti gimana nih lawan Ajax nih? Lawan Ajax, kalau ngelihat statistik Roma melawan tim-tim besar sih Mas, di tangan Fonseca selama ini ya 2 tahun terakhir Roma kalah. Baru menang tuh 3 kali lawan tim besar di Liga Italia tuh. Siapa aja? Selebihnya kalah. Siapa aja? Lawan Juve sekali 3-1, 2 kalinya lawan apa lupa deh. Soalnya banyak kan.
lawan apa ya? Lawan Milan Napoli menang nggak? apa ya? Lawan Milan kayaknya menang deh musim yang Fonseca musim pertama menang ya. Jadi di tangan Fonseca ini Roma jarang menang lawan tim besar ya. Tapi Inter juga kesulitan sih menang lawan Fonseca. Ah, Kemarin kita seri kan. bukan masalah Fonseca-nya, dari musim-musim sebelumnya Inter paling sulit ngalahin Roma Mas, mau pelatihnya siapapun. Betul Serius. betul 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 betul. Benar Setuju gak? setuju. Benar gak? Apalagi zamannya Totti ke Julio Cesar. Bobolan mulu anjir. Aja pun berasa agak angker karena bisa sering menang di Giuseppe Meazza kandang Inter. Nah, apa namanya? Kalau kemarin waktu lawan Solo, gue kan nggak begitu ngikutin Roma dari pertandingan ke pertandingan ya. Mereka Nah, Roma itu nah, pakai squad inti atau nyimpen pemain buat lawan Ajax? kalau dibilang itu squad inti sih Mas. Cuman kan kita karena Roma ada dilanda dilanda badai cedera ya, backnya terutama. Cuma menyisakan di situ pemain back intinya ya Mancini. Ada Fazio sih, cuman cadangan. Ya makanya digeser Kasdrop jadi back tengah. Sama Cristante yang harusnya gelandang jadi back tengah. Oh Karena kan kemarin itu eh, Kasdorp sama Cristante yang jadi back tengah waktu lawan Solo. iya sama Mancini, iya 3. Oh ya kalau Mancini masih inilah ya. Tapi gokil juga ya, 2 dari 3 Iya, backnya berarti ya. Dadakan semua ya. iya. Dulu juga Spinazzola sempat dibikin jadi back tengah karena krisis pemain tengah, back tengah. Berarti dengan asumsi gitu sebetulnya Roma fokusnya juga Liga Italia ya. Bisa-bisa Europa League dilepas apa menurut Mas Dedi gimana nih? Europa League Roma tetap akan ngotot apa ya udahlah lepas demi dapat Liga Champions nih. Kalau Justru kalau saya bilang kayaknya Roma lebih ngotot di Liga Eropa, Mas. Karena satu-satunya cara buat dapetin tiket Liga Champion kan lewat juara Liga Eropa ya. Buat masih bisa sih bersaing di Liga Champion di Liga untuk Liga Champion, tapi berat juga tuh, kita udah kegeser di peringkat 7 sekarang. Beda berapa poin Mas sama peringkat 4-nya Mas? Mana peringkat 4, ntar saya cek dulu. Kalau di atasnya beda 1 poin sama Lazio. Kalau nggak salah beda 6 apa 7 ya. Bentar Mas. Ini ada. Pokoknya kalau sama Inter beda jauh lah Mas. Kita beda sama Jupe nih ya, sama Jupe. Sama Juve berapa? Ya, beda 5 poin. Sebentar. Sama Atalanta yang peringkat 3 bedanya 7 poin. 7 poin. Ya sama kayak jarak Milan ke Inter sih 8 poin. Ya berat-berat Bisa aja ya. berat-berat bisa sih kalau dari matematik sih masih bisa banget ya, cuma nggak konsistensinya ini. Nah terus prediksi musim depan Ya, gimana tapi nih? kan nggak mungkin juga mereka di atas Roma bisa kalah terus kan. Iya sih, memang beratnya di situ. Prediksi musim depan ya Mas, Fonseca diganti Zeko gimana? dulu deh kayaknya. Kenapa? Suaranya maaf Mas, kita suara agak tabrakan karena nge-lag nih di layar. Mas udah diem, saya ngomong taunya nyaut, makanya tabrakan, mohon maaf. Untuk Halo. Oh ya Mas, tadi berhenti. Untuk musim depan Zeko gimana Mas? Dia cabut nggak kira-kira? Zeko bermasalah apa sih? Dia sampai dicadangin? Kali nggak tahu lawan apa ya. Oh ya, di Coppa Italia kita lawan Spezia kan ya si Jacob pun main di menit
Halo Mas. Halo. Kenapa Ya, Mas keluar ya? enggak. Masnya keluar, ke saya tetap ya. Oh gitu. Di gua malah Ngelek, Masnya ini yang keluar. ngelek. Ya sorry Mas, tolong ulangin Mas. Zeko kenapa sih Mas? Tadi bener-bener apa namanya berhenti parah tadi gambarnya. Awalnya awalnya kalau nggak salah seingat saya itu keadaan dimasukin. Oke lah, Jeko mungkin nggak marah telah dimasukin. Cuman setelah kan extra time ya, extra time ya taktik Fonseca ya gitu-gitu aja, nggak gregetan juga ngelihat taktik Fonseca. Jadi Jeko juga di lapangan mungkin kesel gitu. Makanya dia protes ke Fonseca. Nah setelah itu ya udah, setelah pertandingan apalagi Roma gugur kan, kalah sama Spezia, ya udah si Jeko marah kan, habis itu kalau nggak salah dia langsung ke ruang ganti gitu ya, habis kelar tuh, habis itu ribut. Ya Fonseca kan merasa dia bos kan ya, maksudnya dia pemimpin di inilah di Klub ya, skuad pelatih. AS Roma gitu kan. Dia merasa dia ya pelatih kan, jadi merasa ya lu jangan ngelawan gua, mungkin gitu kali Fonseca. Tapi kalau dari Mas Jadi Dedi cabut sendiri, lah ban kaptennya karena nah itu dia sampai cabut ban gimana? kapten ini kan persis kayak Inter di Icardi kan. Akhirnya Icardi yang cabut. Tapi kalau di Ya, waktu Icardi cabut dari Inter tuh ya. fansnya Inter kebelah tuh. Ada yang lebih milih Icardi bertahan atau Icardi dilepas gitu. Kalau dari Mas sendiri gimana? Lebih baik Fonseca atau eh si Zeko-nya yang keluar kalau salah satu? Fonseca mas. Jeko tuh kalau strateginya bagus, Jeko lo walaupun udah tua dia jago mas. Iya, betul betul betul. Ya, Inter aja ngebet kok sama Jupe. Inter sama Jupe ngebet kok ngambil Jeko kemarin. Nah itu dia Apalagi Conte. makanya itu. Tapi kalau dari isu yang berkembang gimana? Zeko atau Fonseca yang akan dilepas? Karena ini kan gue juga terkait apa mungkin Zeko ke Inter musim depan gitu. Nah, ya isu yang berkembang Jeko mau dilepas, makanya banyak yang berita-berita masuk Belotti mau pengganti Jeko, Milik juga, terus siapa lagi ya? Ya pokoknya ada beberapa pengganti Jeko lah, udah dimulai diberitakan gitu. Apa lini apa musim depan dari Roma yang menurut Mas paling perlu ditambal sulam nih? Ya, yang banyak sih mas, kiper salah satunya. Kipernya nggak solid ya. Paul Lopez angin-anginan mas, saya bingung sama dia tuh. Padahal Roma Kalau biasanya bagus, tradisinya kipernya bagus bagus-bagus. banget. Oh Paul Lopez gitu ya. Iya makanya. Kasusnya. Iya, bagus banget. Tapi kalau lagi blunder ya, aduh bikin deg-degan. Apalagi main bola bawahnya dia bikin deg-degan mas. Wah, oke deh. Kalau gitu Mas, soalnya gue kalau bikin konten cuma mau 15 menitan, soalnya yang nonton YouTube suka protes, katanya kuota gue habis. Nah, Mas Dedi, maaf nih, sinyalnya banyak yang putus-putus nih. Semoga nanti Inter lawan Roma kan masih ada nih. Kita bisa ketemu lagi ya Mas ya. Ya siap mas. Siap. Mas. Oke. Siap. Kalau mau gabung sama ya. Brigata Fedram, hubunginnya kemana Mas, teman-teman nih? Oh ya, buat teman-teman Romanisti atau fans size Roma dimanapun di seluruh Indonesia yang mau gabung dan bingung mau gabungnya, ceritanya kalian di daerah manapun ada, kita udah banyak regionalnya mas. Di Papua ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, apalagi di Pulau Jawa ya mas ya. Itu banyak banget kita komunitasnya, tinggal kitanya
kayak di Depok kita mau gabung ya tinggal bisa ada Roma Club Depok atau Brigata Vedram tadi. Di Jawa banyak, Jawa Tengah kayak Semarang, Roma Club Semarang, Jawa Timur ada Roma Club Surabaya, Jawa Barat ada Roma Club Bandung, Papua ada Roma Club Sorong, ada Roma Jayapura, Sulawesi ada banyak sih Roma Club Manado, Bone, Kalimantan ada Roma apa ya Pontianak, ada FC Pontianak, ya lengkap kita. Pokoknya setiap teman-teman Romanisti atau fans Roma di seluruh Indonesia yang mau gabung tinggal bisa hubungin tempat kalian berada aja. Ada kok. Ada terutama di Facebook sama IG udah banyak Mas. Ada fanspage-nya. Masing-masing ya, masing-masing ya. Regional punya sosmednya masing-masing ya. Punya semua punya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Mas Dedi. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Sampai jumpa nanti. Siap Mas Angga. Sampai jumpa. Kalau Roma lolos setiap match kita ngobrolin Roma lagi ya. Karena aku yakin semua klub semua tifosi dari klub-klub Serie A pasti dukung Roma. Karena dari gimana pun juga kan satu-satunya wakil Serie A. Kita butuh poin juga kan. Sedikit Mas ya, sedikit tentang Europa League ya. Boleh ya? Oh, boleh banget lah. Banyak juga nggak apa-apa. Gue cuma takut ganggu waktunya Mas Dedi aja. Okay. Enggak, gue mau Wallace. Justru sebagai salah satunya tim yang tersisa di Eropa, ya bangga ada. Sebagai fans ada bangga. Cuma beban juga, Mas. Beban gimana nih? Ya bebannya kan mau nggak mau kita harus lolos terus sampai final biar koefisiennya Liga Italia tetap terjaga di Eropa. Betul, kan? Betul. Tapi untuk kita melawan Ajax, gue sih sebagai fans pengennya Roma lolos dong. Kaman buat kenyataan sekarang ngelihat Ajax ya emang lagi superior. Di Liga aja dia bisa dilihat lah peringkat 1 udah gitu poinnya jauh dari yang bawah kan. Udah gitu dia mantan Liga Champion terlempar ke Liga Eropa. Di Liga Eropa juga dia gila kan, menang-menang dulu kan. Kalau Roma kan memang di Liga Eropa juga superior sih. Baru kalah sekali itu pun karena kita udah lolos jadi nurunin pemain Roma B. Cuman untuk lawan Ajax ya seimbang sih Mas. Cuman ya tetap lah gue dukung Roma. Ini home and away. Itu home and away apa satu pertandingan doang sih Mas? Home away dong. Soalnya waktu zaman kemarin Amsterdam. Zaman kemarin Inter pandemi kan semua satu pertandingan doang. Oh iya, itu kan karena kan tinggal pandemi. Sisa kompetisinya udah mepet ya waktunya. Iya. Jadi tinggal satu pertandingan. Oh, home and away bisa lah. Sama. Roma Sevilla juga satu pertandingan sama waktu kemarin gugur itu. Ya wes. Kalau gue sih dan ya Roma kan di Eropa League kan selama ini di kandang belum terkalahkan ya bisa jadi sih Mas. Lawan Ajax di kandang ya nggak kalah gitu. Ya, gue sih optimis sih. Soalnya Ajax walaupun dia jaraknya jauh dengan tim peringkat 2 atau dia superior di Liga Belanda. Soalnya kalau pengalaman pribadi gue dulu si Ajax juga kayak gitu waktu pelatihnya Frank de Boer. Pas Frank de Boer pindah ke Inter ampas banget. Jadi ya udahlah sebagus-bagusnya Ajax paling ya kayak Frank de Boer juga lah palingan gue mikir gitu. Soalnya kiper Ajax sekarang mantan kiper Roma, Stekelenburg. Paling dia udah tahu lah pemain Roma gimana. Anjir, Stekelenburg itu kiper tahun berapa anjir? Iya, masihnya sih. Iya enggak, ya 35 apa kalau nggak salah deh. 33, 34 ya. Oke, sekitar 30 ke atas, Mas. Ya tapi belum tua-tua bang. Kalau 33, 35 tuh kayaknya udah zaman-zaman. Iya, kalau nggak salah juga masuk timnas dia. Kalau nggak salah ya, tahu udah benar apa enggak ya. Sekarang maksudnya, sekarang masuk timnas juga kayaknya. Ya pokoknya dia kan mantan kiper Roma ya bisa tahu dikit-dikit lah gitu. Ngomong-ngomong mantan pemain Roma nih jadi lanjut sama gimana? Nyesel nggak ngelepas Florenzi? Oke, nggak apa-apa Mas, santai aja. Kalau saya sih nyesel sih Mas, karena kan bagi saya juga Florenzi sebenarnya bagus, cuman memang dia nggak termasuk skemanya Fonseca kalau nggak salah ya. Kenapa? Dia kan bisa di sayap. Mas.
Nah, itu dia. Kalau Florenzi kan dulu kan jadi 3-5 kan, 3-4-3, jadi dia nggak masuk skema pokoknya lah. Kecuali main 4 back, baru Florenzi masuk sih. Oh, dia full back, back kanan bagus, tapi kalau wing back pakai 3-5-2, 3-4-3 dia nggak begitu bagus gitu waktu di Roma ya. Kurang sih, lebih mending dia kalau daripada pakai 3-5-2 mendingan sekalian jadi winger 4-3-3, jadi winger di depan, karena kan emang sebelumnya dia kan winger, Mas. Nah, itu dia. Iya. Soalnya di Paris Saint-Germain bagus dia. Wow, Jeman dia anak emasnya, Mas. Di era Jeman dia anak emasnya. Golin mulu gitu. Ya wes deh, Mas Dedi, gua akhirin sampai sini dulu. Besok-besok kita ngobrol lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman. Gampang, Mas Angga. Siap. Sukses selalu. Siap. Kita dukung Forza Roma lah kalau di Europa League. Terima kasih, Mas Angga. Ya, sehat selalu, Mas. Bye-bye. Thank you. Ya, teman-teman Roma, tadi perwakilan Roma Klub Depok namanya Brigata Vedram. Silahkan yang mau gabung, untuk teman-teman Roma lainnya yang mau diajak ngobrol, silahkan. Semoga Roma juara Europa League ya, biar koefisien Serie A di Eropa nggak banyak yang nyalip nih. Kita musim ini rontok habis-habisan di Serie A. Oke deh, sampai di sini dulu. Sukses selalu untuk teman-teman Roma. Bye bye.